Indonesia katanya negara besar, tapi seberapa sih hati kita untuk peduli pada nasib anak-anak di negeri ini? Pendidikan katanya adalah hak, tapi kenyataannya Ratusan anak masih putus banyak sekolah yang di memperjuangkan kota hak Barat. itu seperti mengejar mimpi di siang bolong. Hari ini, mari kita buka mata kita. Lihat kenyataan yang pahit sistem pendidikan kita dan tanya diri sendiri, apa benar kita sudah adil? Bahkan sudah ada yang melahir tentang pernikahan, seseorang boleh menikah dengan minimal usia 19 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oliviana Grisa Sinuraya, saya berasal dari kelas 11 Sosum 3. Hari ini saya akan mengerjakan tugas PKN saya yaitu bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Mari kita simak videonya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang ketimpangan akses anak Papua dan NTT harus tempuh hutan untuk belajar. Nah, sesuai yang kita ketahui, pada zaman sekarang, yaitu Indonesia pada tahun 2025, kita hidup di zaman internet. Kita bisa mengakses internet dari mana saja. Dan sekarang zaman internet 5G. Nah, tapi di Papua dan NTT tidak berlaku. Karena masih ada beberapa anak-anak yang ingin pergi ke sekolah harus melewati hutan dan sungai selama 3 hari lamanya. Bukan karena mereka malas, tetapi karena memang fasilitas yang ada di Papua dan juga NTT sangat terbatas dan mungkin belum merata luasnya. Nah, jadi mereka bukan malas sekolah, tapi mereka berani bertaruh nyawa untuk belajar. Kita bisa lihat dari salah satu berita ini. Lalu juga ada yang ini. Nah, dari beberapa berita yang kita lihat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa fasilitas yang ada di sekolah di NTT dan juga Papua masih belum merata. Nah, yang pertama saya akan mengkritik. Apakah ini maksud dengan kurikulum merdeka? Mengapa merdeka tidak bisa dirasakan oleh beberapa siswa-siswi yang ada di Papua dan juga NTT? Di mana letak kemerdekaan kalau untuk sampai ke ruang kelas saja mereka harus sampai menentang alam, baik itu melewati hutan selama 3 hari dan juga melewati sungai? Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah pemerintah hanya peduli kepada anak-anak yang memiliki privilege atau jabatan yang tinggi, atau istilahnya zaman sekarang adalah anak pejabat? Apakah pemerintah hanya peduli kepada anak-anak yang sekolah dengan gedung-gedung yang tinggi dan juga memiliki nama sekolah yang terkenal? Lalu yang ketiga yaitu negara ini bukan cuma Jakarta, Kalimantan, dan lain-lain. Tolikara dan juga Sika merupakan bagian dari Indonesia. Tapi kenapa perlakuan kepada siswa-siswinya tidak sama dan tidak merata? Nah, kritikan yang kedua masih tentang fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah memprihatinkan. Banyak sekolah di negeri ini, terutama di Sumatera Utara, ini berdiri di atas bangunan tua yang kita tahu bahwa bangunan tua itu tidak layak untuk tempat belajar untuk siswa-siswi yang ada di Indonesia ini. Terutama atap bocor, lantai retak, meja bangunan lapuk, dan juga sekarang ada namanya adalah black mold yang kita ketahui bahwa itu sangat berbahaya bagi anak-anak karena bisa mempengaruhi tentang pernapasannya. Nah, kita ambil salah satu masalah yaitu yang ada di Jakarta Timur. SD Negeri 05 Pondok Kelapa rusak dan belum juga diperbaiki sampai sekarang. Di Kalimantan Barat juga ada sekolah rusak mengganggu proses belajar siswa-siswi. Kita bisa lihat beritanya. Lalu juga ada dari beberapa berita tadi, kita masih bisa menyimpulkan bahwa banyak dan masih banyak lagi beberapa fasilitas sekolah yang mungkin tidak layak lagi. Dan ini hanya beberapa. Kita belum bisa menelusuri pelosok-pelosok sekolah yang ada di Indonesia ini. Saya ingin mengkritik dari beberapa berita tadi. Yang pertama, apa gunanya rancangan undang-undang tentang pendidikan kalau sekolahnya saja sudah mau roboh? Kalau stadion bola, venue konser bisa dibangun dengan mewah megah hingga sampai miliaran, mengapa tentang fondasi sekolah atau bangunan yang sudah mau roboh itu tidak diperbaiki?
Sedangkan banyak masyarakat Indonesia mengeluh tentang sumber daya manusia yang berkurang, yang mungkin kurang tentang pendidikan dan lain-lain gitu. Bagaimana mau diperbaiki jika hal lain yang belum tentang pendidikan saja sudah mau diperbaiki, bukannya pendidikan yang utama tapi malah yang lain. Pendidikan bukan panggung acara, tapi tentang fondasi bangsa. Tapi lucunya kita lebih bangun venue konser untuk konser dari lain-lainnya daripada memperbaiki ruang kelas yang bocor dan bisa membahayakan siswa-siswi. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang fasilitas, lalu ada akses ke sekolah, selanjutnya kita akan membahas kritik yang ketiga, yaitu tentang kurikulum gonta-ganti. Guru bingung, murid juga bingung. Tiap kali ganti menteri, pasti ganti kurikulum. Guru dipaksa menyesuaikan tanpa pelatihan, tanpa fasilitas, bahkan kadang tanpa pengalaman yang cukup. Dan murid dipaksa untuk mengerti tentang kurikulum tersebut. Pendidikan bukanlah ajang siapa cepat dia dapat, tetapi dari manalah kualitas dari sumber daya manusianya. Kita bisa melihat salah satu berita yang ada di sini. Lalu juga ada yang ini. Jadi dari berita tersebut kita bisa mengetahui bahwa bukan murid saja yang bingung tentang kurikulum yang sekarang, tapi juga guru ikut bingung dan prihatin. Jadi kritik saya yaitu kurikulum bukanlah soal mana yang bagus, mana yang tidak. Ini soal bagaimana pemimpin yang hobi eksperimen dan menjadikan bahan pendidikan seperti proyek pribadi. Banyak siswa-siswi yang mengeluh bahwa mereka menjadi bahan percobaan, eksperimen. Jika gagal, maka akan diganti lagi. Pendidikan bukanlah bahan eksperimen, tetapi di mana harus ditetapkan untuk membangun fondasi yang lebih maju untuk sumber daya manusia. Kita tidak butuh kurikulum yang keren, maju, dan lain-lain kalau pelaksanaannya saja sudah kacau. Pendidikan butuh arah yang jelas, bukan sekedar branding baru yang tiap ganti jabatan pasti diganti kurikulum. Pendidikan harus memiliki arah yang jelas atau kemanakah arahnya. Jadi, murid tidak akan mengeluh dan tidak memiliki semangat juang yang tinggi jika kurikulumnya sudah ditetapkan. Jika diganti seperti ini dan menjadikan bahan percobaan, siapa yang tahan? Nah, selanjutnya kita ke kritik pendidikan yang katanya gratis, nyatanya mahal. Banyak orang tua yang menangis karena harus menanggung biaya yang tidak sesuai dengan kata janji yang di awal bahwa pendidikan itu adalah gratis. Banyak mereka membayar mahal untuk daftar ulang, seragam hingga sumbangan, sukarela yang terasa wajib. Pemerintah bilang sekolah gratis, tapi gratis untuk siapa? Kita bisa melihat berita yang ini. Lalu juga ada yang ini. Jadi, saya juga ingin mengambil salah satu contoh yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada di Medan ini. Pada tahun yang lalu, ada salah satu SMA negeri, yaitu SMA Negeri 4 yang viral karena guru-guru atau salah satu kepala sekolah yang ada di SMA itu meminta 50.000 kepada setiap siswa yang bersekolah di situ untuk uang pensiunan guru. Yang seperti kita tahu ada pensiunan guru itu bukanlah beban siswa dan bukan tidak harus, tapi memang pada notabene itu adalah tidak diminta kepada siswa. Nah, jika pemerintah tidak mampu menjamin bahwa pendidikan itu adalah gratis, diakui aja. Tapi jangan bermain istilah sambil membebani rakyat miskin yang pada janjinya sudah sekolah saja. Pendidikan itu gak bayar kok, murah kok. Tapi pada akhirnya setelah dicoba, bayar juga kan. Pendidikan bukan barang dagangan. Jangan komersialisasi masa depan anak bangsa. Bukan semua untuk dijualkan.
Tetapi janjilah dan tepatilah janji yang telah kalian katakan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tentang kritikan yang terakhir, yaitu tentang kekerasan dan bullying di sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua kepada siswa-siswi, tapi ternyata kini menjadi rumah yang paling sakit dan bisa merusakkan mental. Dan bahkan bisa membuat trauma kepada siswa-siswi. Bahkan guru pun ada yang melakukan kekerasan fisik pada banyak siswa. Kita bisa melihat beberapa berita dari ini. Lalu juga ada ini. Dari beberapa berita tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ini masih menerapkan tentang buat aja kekerasan, pasti mereka takut. Kalau sekolah memang membuat anak takut, bukan berkembang, maka yang ada pendidikan di Indonesia ini adalah sangat-sangat salah. Sistem yang cuek terhadap kekerasan hanya menciptakan generasi yang trauma dan juga tertutup. Jadi banyak sekarang generasi terutama SMA yang sekarang itu banyak memiliki kekerasan dan juga bahkan memiliki hal-hal yang negatif di luar sekolah gitu. Jadi mungkin mereka melakukan hal-hal yang negatif karena mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri di sekolah, dan juga mereka harus mencari dunianya yaitu di luar, yang bahkan itu sudah salah sekali karena memang sekolahnya juga tidak mendukung yang dilakukan siswanya. Jadi dia mencari kesenangannya di luar. Bukan cuma murid yang harus dibina, tapi juga gurunya. Tapi bukan kita menyudutkan seorang guru saja. Keduanya harus diberi dan juga dibina tentang pembelajaran. Dan sekolah harus berani transparan untuk menangani kasus-kasus seperti ini, bukan ditutupi. Jika sekolah sudah ketahuan ada yang membuli ataupun ada kasus tentang kekerasan, sekolah harusnya bertindak tegas untuk meratakan tentang kasus-kasus tersebut, bukan hanya didiamkan lalu ditutupi. Baik, jadi dari kesimpulan dan penutup dari video saya, pendidikan Indonesia bukan hanya tentang sekedar pidato ataupun janji-janji palsu, tetapi masyarakat membutuhkan tentang perubahan yang nyata. Anak-anak yang berjalan menembus hutan, guru yang kebingungan dengan kurikulum, sekolah rusak yang diabaikan, itu bukan cerita langka, tapi itu adalah kenyataan sehari-hari yang telah ditelan oleh masyarakat setiap harinya. Kita bisa lebih baik dari ini, tapi hanya jika kita berani bicara, berani menuntut, dan juga berani peduli. Karena kalau kita diam, anak-anak kita akan menjadi korban, dan juga sistem yang ada di Indonesia bakal terus dan terus akan rusak dan tidak ada perkembangannya. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih jika ada kesalahan kata dan juga perilaku dalam video. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye.